Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang refleksi dan refraksi pada permukaan lengkung. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai melukis bayangan karena pantulan oleh cermin cekung dan oleh cermin cembung. Gambar A adalah skema melukis bayangan pada cermin cekung. Gambar B adalah skema melukis bayangan pada cermin cembung. Kita mulai dari yang A. Di sini ada benda ya, key P atau P key. Kemudian benda ini akan kita lukiskan bayangannya karena pemantulan oleh permukaan cekung. Untuk melukiskan bayangannya, kita memerlukan beberapa sinar istimewa atau sinar utama yang berlaku pada cermin cekung. Di sini ada 4 sinar digambarkan. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan menuju titik fokus. Ini titik fokus ya, titik fokus cermin cekung, titik pusat kelengkungan cermin cekung, V titik vertex. Oke, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, dari dua sinar ini sudah bisa kita gambarkan ya, karena sudah ada titik potongnya di sini. Sehingga ditarik garis dari Q aksen ke P aksen, itulah bayangannya. Kemudian ada dua sinar yang lain, yaitu sinar yang datang menuju titik V dipantulkan kembali ya. Ini dengan sudut yang sama. Kemudian yang terakhir, sinar menuju titik C pusat kelengkungan, maka akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan kembali. Nah, di sini kita lihat bayangannya yang di sini tegak ke atas, yang ini ke bawah, berarti bayangannya terbalik ya. Kemudian jarak bayangan, karena bayangan itu ada di sini, jarak bayangannya di sini dari V ke Q aksen. Jarak bayangan nilainya min S aksen karena bayangan berada di sebelah kiri vertex. Sifatnya nyata ya. Kemudian R, jari-jari kelengkungan, yaitu jarak V ke C, juga nilainya negatif karena C berada di sebelah kiri vertex. Oke, kita lihat yang B, yaitu pembentukan bayangan pada cermin cembung. Bayangannya sama, bendanya sama, yaitu PQ, arahnya ke atas. Di sini ada 4 sinar utama atau sinar istimewa juga. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Nah, fokusnya kan di belakang atau di sebelah kanan vertex ya. Ini fokus, ini pusat kelengkungan. Dipantulkan melalui fokus, berarti kan dibuat perpanjangan ke sini. Sinar datang menuju pusat kelengkungan, dipantulkan kembali dari pusat kelengkungan. Nah, ini ditarik belakang. Dua sinar ini sudah bisa digambarkan bayangannya, yaitu P aksen dan Q aksen. Kemudian sinar yang lain, yaitu sinar menuju fokus dipantulkan sejajar sumbu utama, sinar menuju V dipantulkan ya dengan sudut yang sama besar. Nah, di sini lihat bayangannya adalah di sebelah kanan vertex, bayangannya berarti maya, dan S aksennya yaitu V ke Q aksen nilainya positif, sedangkan R dari V ke C nilainya juga positif ya. Itu adalah bayangannya. Kemudian ada definisi perbesaran ya. Perbesaran definisinya yaitu M sama dengan tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Ini ya, rumus perbesaran. Tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Berarti kalau pakai yang ini, cermin
cekung, berarti M-nya adalah, karena tinggi bayangannya ke bawah, berarti minus ya. Min Y. Aksen per ke atas berarti Y-nya positif. Sesuai dengan perjanjian tanda ya. Kemudian yang ini M sama dengan Y aksennya ke atas berarti Y aksennya positif dibagi ke atas juga Y-nya berarti positif juga. Jadi M sama dengan Y aksen per Y. Selain dengan Y aksen dan Y juga bisa dinyatakan dengan S aksen dan S ya. Yaitu kita lihat segitiga P, Q, V ya. P, Q, V. Oke. P, Q, V. Berarti segitiga P, Q, V sebangun dengan segitiga, lihat bayangannya, P aksen, Q aksen, V. P aksen, Q aksen, V. Karena sebangun berarti PQ atau Q aksen P aksen ya. P aksen Q aksen dibagi PQ sama dengan V Q aksen dibagi VQ. Sehingga kita peroleh P aksen Q aksen itu tinggi bayangan pada cermin cekung nih, tinggi bayangannya terbalik berarti minus Y per Y sama dengan pada, nah ini V Q aksen itu min S aksen ya, karena di sebelah kiri vertex per S, sehingga adalah Y aksen per Y sama dengan S aksen per S. Nah ini ya, sifat bayangannya terbalik. Untuk yang cermin cembung sama, yaitu pada segitiga PQV sebangun dengan segitiga P aksen Q aksen V. Q aksen V. Ya, sehingga diperoleh P aksen Q aksen, P aksen Q aksen dibagi PQ sama dengan V Q aksen dibagi VQ. Oke, P aksen Q aksen berarti Y aksen per Y sama dengan S aksen per S. Ya ini positif berarti bayangannya sama, tegak. Oke, demikian rumus perbesaran dan melukis bayangan pada pantulan. Untuk pembelajaran berikutnya akan disajikan pada video selanjutnya.